Apa rencana hidup Anda? Pesawat yang menuju suatu negara terbang sesuai rencana penerbangan dan jadwal yang pasti. Jadwal ini mencantumkan secara detail posisi lepas landas dan posisi pendaratan, di bandara apa dan landasan berapa. Karena pesawat menjelajah sesuai jadwal yang presisi, sesuai rencana resmi, ia sampai ke lokasi tujuan pada waktu yang ditentukan. Akurasinya hingga 95%. Sebagai bandingan, bayangkan seandainya pilot naik ke pesawat tanpa mengetahui di bandara mana ia akan lepas landas. Saat ia menghubungi menara pengawas, tentu tidak ada satu petugas pun yang menjawab atau mengungkap. Tidak ada penerbangan yang terjadwal khusus untuk pesawat ini. Dalam kondisi ini, apakah pilot akan lepas landas? Apakah diizinkan terbang ke tujuan yang belum tentu diketahui dan tidak ditetapkan lebih dahulu? Ketika menerbangkan pesawat tersebut, sampai kapan ia akan mengendalikan pesawat sebelum ia jatuh atau kembali turun ke titik lepas landas? Siklus manusia seperti pesawat. Jika ia mempunyai perencanaan yang matang, kemungkinan besar ia mencapai tujuan yang diinginkan. Sebaliknya, jika ia tidak punya rencana yang jelas, ia akan tetap berada di tempat dan kebingungan. Jika lepas landas, ia mesti mengerahkan kemampuan besar dan waktu yang panjang, kemudian jatuh atau turun sekali lagi di wilayah yang sama. Inilah perbedaan antara orang sukses dan orang gagal dalam hidup. Orang sukses sejak awal memiliki rencana kerja yang jelas untuk mencapai apa yang diinginkan pada masa depan. Selanjutnya, ia akan turun secara akurat di tempat yang telah ditetapkan. Sebaliknya, banyak orang yang sejak awal tidak punya rencana kerja untuk meraih apa yang diinginkannya pada masa depan. Akibatnya, sesuai hukum alam, mereka tidak mencapai tujuan apapun. Perhatikan lingkungan di sekitar Anda baik-baik. Di satu sisi, Anda akan menemukan orang-orang yang punya potensi besar, pintar, bersemangat, dan terpelajar, namun gagal dalam hidup mereka. Penyebab kegagalan ini secara sederhana karena mereka tidak tahu arah dan tujuan hidup mereka, serta tidak tahu cara mewujudkannya. Coba tanya salah seorang dari mereka, apa tujuan hidupnya? Ia akan menjawab dengan kata-kata bercabang yang menunjukkan keraguan dan kebimbangan hidup. Di sisi lain, perjalanan karir orang-orang besar dan sukses menginformasikan kepada Anda bahwa mereka telah memiliki tujuan yang jelas sejak awal. Apa yang hendak dicapainya dalam hidup. Mereka memutuskan untuk meraih tujuan itu di usia yang relatif muda. Bahkan, sebagian besar anak-anak muda ini rela meninggalkan bangku kuliah demi meraih cita-cita. Dari dua realitas di atas, saya temukan bahwa faktor pertama, kegagalan dan ketidakberhasilan seseorang dalam mewujudkan impian dan cita-citanya adalah ketidakjelasan tujuan di usia muda. Masalah ini tidak ada kaitannya dengan kemalasan atau keterbelakangan, melainkan akibat dorongan orientasi yang keliru dan kebingungan memanfaatkan peluang. Itulah mengapa seluruh usaha berakhir tanpa hasil. Ada perbedaan besar antara menyusun rencana kerja dan merumuskan harapan dan keinginan yang dimau semua orang. Ketika Anda bertanya kepada seorang pemuda, misalnya, apa yang kau inginkan dalam hidupmu? Spontan ia menjawab, harta, bahagia, atau sukses. Hanya saja, harta, bahagia, dan sukses itu cita-cita umum yang diinginkan semua orang. Ia tidak mungkin dirumuskan secara real seperti rencana kerja. Rencana kerja yang baik harus berisi timeline, tahapan realisasi,
dan strategi untuk mewujudkan harapan ini, baik itu harta, kebahagiaan, ataupun kesuksesan. Meskipun saya akui, rencana kerja tidak menjamin keberhasilan Anda dalam hitungan detik, layaknya terbang dengan pesawat komersil. Tetapi itu setidaknya jauh lebih baik dibandingkan tidak mempunyai rencana kerja yang jaminan kegagalannya mencapai 100%. Semakin bagus dan akurat rencana kerja, semakin besar peluang Anda mencapai tujuan yang ditetapkan dalam waktu tertentu. Sebaliknya, semakin buruk, lemah, dan kurang rencana kerja, semakin tidak jelas pencapaian keberhasilan Anda, atau bahkan menyimpang dari target yang Anda inginkan. Tentu saja tidak cukup hanya punya tujuan yang jelas dan rencana kerja yang fleksibel, tapi juga harus memiliki keberanian, tekad kuat, dan kesabaran dalam mewujudkan tujuan tersebut. Perlu diperhatikan, orang yang sukses dalam hidup selalu menciptakan sendiri peluang, berawal dari ide-ide sederhana dan praktek-praktek khusus. Pada saat orang gagal pasrah mau jadi apa dan percaya ada orang lain yang akan mengendalikan perjalanan hidupnya. Keyakinan seperti ini membelenggu dirinya dalam situasi penantian akan datangnya peluang pekerjaan dan fasilitas sosial dari luar. Tidak terpikir olehnya kemampuan untuk memulai sesuatu dengan cara tertentu. Sikap yang lebih parah dari pasrah dan menunggu kesempatan yaitu orang yang memiliki keterbatasan, namun ia menetapkan tujuan yang berat dan tidak realistis, yang tidak sesuai dengan kompetensi dan kemampuannya. Seharusnya menaiki anak tangga satu demi satu. Ia malah terbuai oleh impian abadi, kesuksesan mencapai anak tangga tertinggi tanpa perjuangan. Setelah sekian lama ia tersadar, ternyata masih berada di bawah anak tangga pertama. Akibatnya, ia putus asa dan sangat frustasi. Selain itu, orang gagal selalu fokus pada kesulitan dan tantangan yang hadang di tengah jalan, sehingga mereka sering berbalik ke belakang ketika kandas menghadapi satu masalah. Sebaliknya, orang sukses fokus pada tujuan akhir. Konsentrasinya selalu tertuju ke arah itu, tanpa menghiraukan berapa kali ia harus jatuh. Konsepsi ini sangat penting, mengingat fokus pada tujuan besar membuat berbagai hambatan yang ada di depan tampak sederhana dan tidak berarti, bahkan tidak terasa. Perhatikan pula, orang sukses memulai perjuangannya di usia yang relatif muda, sementara orang gagal terus menunda, menunggu, dan tidak menuntaskan tugas apapun, hingga mereka dikejutkan dengan usia yang semakin lanjut. Ketika orang sukses sedang merealisasikan pemikiran masa depannya, orang gagal asik menunggu kesempatan emas, momentum, atau teman yang cocok, hingga kesempatan itu pun melayang dari tangannya, atau lambat laun melupakannya. Di antara langkah penting lainnya dalam rencana kerja menuju sukses yaitu visioner, fleksibel, fokus, dan mandiri. Semakin jelas visi Anda dalam hidup, semakin mudah Anda melaksanakan, merealisasikan, dan mencapai tujuan Anda secara langsung. Fleksibel merupakan karakter yang sangat dibutuhkan untuk menghadapi berbagai hambatan dan perubahan apapun yang terjadi dalam rencana kerja. Fokus artinya tertuju pada tujuan utama dengan cara mengerahkan seluruh kemampuan dan kekuatan Anda. Seorang pilot tidak bisa mengendarai lebih dari satu pesawat. Anda tidak akan mampu mewujudkan lebih dari satu cita-cita besar. Kemandirian tidak hanya berkaitan dengan teknik melakukan rencana saja, melainkan juga pada keeksklusifan tujuan itu sendiri. Seorang pemuda, misalnya, punya rencana kerja yang akan mengantarkan dia menjadi dokter. Ini jelas cita-cita yang sangat bagus tentunya. Ia sedang bersaing
dengan ribuan pemuda lain untuk mencapai tujuan ini. Tetapi ketika ia mantap menjadi dokter untuk menemukan obat dari penyakit yang menyebabkan kematian ibunya, sebenarnya ia telah mempunyai rencana kerja yang lebih eksklusif dan istimewa, bahkan jauh lebih terang dan jelas.